Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang semoga senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, suatu ibadah yang luar biasa yang dengannya Nabi menyatakan kalau orang yang sudah melaksanakan subuhnya jamaah ini indikasi terbebas dari sifat munafik. Itu yang kita harapkan, karena asqala salati indal munafik, salat yang paling berat buat orang munafik salat Isya dan salat Fajar. Jadi ketika seseorang melaksanakan Isya dan subuh berjamaah di masjid, ini melawan sifat kemunafikan. Nah hadirin, dalam kehidupan seorang muslim, maka dia harus terus menguatkan 3 rukun agama atau arkanuddin. Yang dimaksud dengan 3 rukun agama ini ialah Islam, iman dan ihsan. Ini hadisnya masyhur tentang Jibril yang datang kepada Nabi bertanya tentang mahuwal Islam, apa itu Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Maka para ulama menjadikan 3 pondasi ini sebagai 3 rukun agama. Maka perlu kita kuatkan pada diri dan keluarga kita tentang menjaga syahadat. Jangan sampai terkontaminasi itu syahadat dengan hal-hal yang membatalkannya seperti syirik dan sebagainya. Di era masyarakat modern seharusnya hal seperti itu sudah berkurang, tapi dalam prakteknya masih banyak kejadiannya. Apalagi data menunjukkan masyarakat Indonesia punya kegemaran yang sangat tinggi terhadap film yang berbau mistis atau horor. Angkanya cukup tinggi. Bahkan film terlaris di Indonesia itu film horor. 10.000 lebih, 10 juta penonton. 10 juta penonton. Ya kalau dihitung ya dikit dari prosentasenya. Cuma efek yang ditimbulkan dan indikasi kecenderungannya itu. Kemudian menjaga tentang salat, zakat, puasa dan ibadah haji lainnya sebagai bentuk menguatkan
tentang Islam. Kemudian tentang iman pun dikuatkan. Bagaimana menjaga iman di akhir zaman, kemarin telah kita bahas, karena kondisinya penuh tantangan dan realitanya bukan hanya perpindahan agama yang dikhawatirkan, tapi kecenderungan untuk tidak beragama, bahkan tidak mempercayai Tuhan. Faham yang sering kita dengar ateis ya tidak mempercayai Tuhan. Tapi ada faham selanjutnya yang namanya agnostik, percaya sama Tuhan, cuma ditanya agamanya apa, jangan bicara agama, privasi katanya. Ada kecenderungan seperti itu. Maka kalau kita lihat data di beberapa negara Amerika, Eropa dan sebagian Asia, itu angkanya tinggi. Bahkan yang lebih banyak itu generasi mudanya sudah tidak peduli dengan Tuhan dan agama. Agama sekedar simbol liburan saja. Simbol hari-hari liburan, holiday itu kan, holy itu kan suci ya, hari suci. Cuma dalam prakteknya mereka menganggap holiday itu ya liburan, bukan hari suci lagi. Nah, dijaga jangan sampai itu masuk ke keluarga dan masyarakat kita. Tentang keimanan kepada Allah dan rukun-rukunnya. Di antaranya lagi tentang takdir yang kemari-kemari sudah mulai ada beberapa faham yang bersifat jabariyahnya itu terlalu tinggi dan qadariyahnya kebanyakan. Berpikir selalu rasional, seolah-olah melupakan bahwa qada dan qadar ditetapkan oleh Allah. Nah, juga tentang ihsan di sini etika. Konsepnya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Konsep yang diajarkan Nabi tentang ihsan dan diakui oleh Jibril bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau keyakinannya belum sampai situ, yakin Allah melihat engkau. Ini maqam musyahadah dalam ilmu tasawuf, ini tingkatannya sudah tinggi, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau sekarang kan takutnya masih CCTV, takutnya viral. Kalau nggak viral aman, tapi kalau viral takut. Kan kadang orang berantem begitu yang videoin takut tuh videonya disita. Karena apa? Takut viral. Urusan sepele kelihatan jadi viral ya. Dan kalau udah viral kadang logika berantakan. Meskipun ada plus minusnya ya. Untung viral ya, jadi bisa umroh, jadi bisa ada yang ngasih modal ya. Baik, hadirin jamaah sekalian. Dan ketiga elemen ini harusnya memiliki keterkaitan. Mengamalkan Islam secara lahiriah, menguatkan iman sebagai keyakinan dalam hati, dan menjalankan ihsan sebagai kesempurnaan dalam akidah dan ibadah. Namun dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada orang-orang yang berusaha membenturkan antara akidah dan syariah. Yang paling banyak yang dibenturkan itu antara syariat dan akhlak. Mana yang didahulukan, konsep syariat
atau akhlak. Padahal tidak perlu dibenturkan, semuanya memiliki kaitan. Sebagai contoh saja, masyarakat, sebagian masyarakat kalau dalam waris baginya sesuai faraid apa bagi sama. Ini di masyarakat macam-macam kejadiannya. Ada yang bagi sama, udah biar adil. Adil dalam konsep siapa? Jadi bicara akhlak jangan sampai menyampingkan syariat. Caranya udah yang biar adil dah, biar jangan ribut, bagi sama aja. Berarti kan konsepnya akhlak tuh. Tapi ada syariat yang dilanggar. Kalau sudah begitu, ketika dia melanggar syariat, berarti akhlak kepada Allah dia tinggalkan. Nah, padahal Allah telah memberikan wasiat, yusikumullahu fi auladikum, lizakari mislu hazil unsayain. Dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah telah memberikan wasiat, mewajibkan fi auladikum, dalam urusan warisan buat anak-anak kalian. Apa kata Allah? Lizakari mislu hazil unsayain, buat laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Meskipun dalam konteksnya ya bapak ngalamin, terkadang yang lebih peduli anak laki apa anak perempuan. Tapi dalam pembagian warisan banyakan laki, banyakan perempuan. Banyakan laki. Orang tua sakit, yang rajin mondar-mandir seringnya anak perempuan. Urusan lainnya anak perempuan lebih cepat, yang masakin buat orang tua dan sebagainya anak perempuan. Begitu orang tuanya wafat, dibagi warisan. Anak perempuan yang ngurus orang tuanya kebagiannya lebih sedikit, separuh daripada saudaranya yang laki-laki. Dipakailah kaidah, ya udah kasihan. Seharusnya dalam prakteknya tidak seperti itu. Bicara akhlak tetap menjaga syariat. Bagi aja dulu sesuai waris, ya. Bagi aja sesuai waris. Udah dibagi nih bagiannya, baru di situ bicara akhlak. Kamu kemarin bantuin ibu lama tahunan, ya saya ngalah nih, saya bagi sedikit buat kamu dari bagian saya. Rapi urusan. Nah, jangan merasa hukum Islam tidak adil. Ini konsepnya. Jangan menganggap hukum Islam tidak adil. Padahal ini yang bicara Allah. Bahkan sudah keluar dari jalur tauhid ini. Menganggap Allah nggak adil nih bagiannya. Ini ketika logika sudah mulai melenceng. Kemudian yang agak sedikit ekstrim mungkin ya, bagaimana sudah menyalahkan konsep-konsep syariat yang lain dalam hal pernikahan ya. Kalau konsepnya pernikahan, kalau belum dicerai kan laki belum ngucapin talak atau belum proses pengadilan, itu kan belum cerai. Meskipun ditinggalnya udah 3 tahun. Ada perempuan udah ditinggal setahun, ngaku janda. Kira-kira jadi janda belum? Belum. Pak, itu kan kalau udah nggak ngasih nafkah 6 bulan, itu kan udah cerai. Coba aja baca sigot ta'liknya. Jika mengajukan gugatan ke pengadilan agama, kalau belum ngajuin masih punya suami, bicara kasihan iya, tapi syariat dijalanin dulu, ajukan dulu proses gugatannya.
suaminya udah kayak Bang Toyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Prosesnya bagaimana? Ajukan gugatannya, baru keluar putusan. Ada penanggung jawabnya. Nah. Kemudian dalam hal menegur, amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana konsepnya? Ini ada orang mabok, konsepnya bagaimana nih? Kita tegur apa bagaimana? Tegur, tapi ada aturannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan cara yang baik, nasihat yang baik, dengan hikmah. Kalau perlu diajak diskusi boleh, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak debat diskusi dengan cara yang baik. Kalau ditinggalkan seluruhnya, udah dah masing-masing aja urusan nih mah, efeknya kita disuruh takut. Wattaqu fitnatan ladzi, takutlah sebuah fitnah, sebuah musibah, kalau dia datang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Efeknya kan begitu. Biarin dah, yang mabuk dia ini mendingan nyusahin kita. Ya, nggak nyusahin kita, secara langsung kebebasan yang ditimbulkan berimbas kepada anak dan cucu kita tuh. Biarin aja, lama-lama nyebarkan urusan. Beberapa kampung itu orang membiarkan praktek bank keliling, bangke, iya ditulis bangke ya, bank keliling. Ya ustadznya biarin aja dah urusan masing-masing. Lama-lama jamaahnya banyak yang kejirat, habis sawah, kebunnya, rumah-rumahnya bisa habis. Gara-gara apa tuh? Didiamin, biarin aja urusan dia mah. Begitu. Nah, kalau kemungkaran dibiarkan, masuk kategori orang yang lemah iman. Jadi ada konsep bagaimana negor, tapi juga ada aturannya secara akhlak. Mengungkapkan kesalahan orang lain memang nggak boleh, nggak boleh. Nabi sudah memberikan himbauan, kata Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, dalam konsep tertentu ya. Bahkan ketika ada orang yang ngaku zina sama Nabi, itu kan berusaha ditutupi oleh Nabi. Ya Rasul, saya udah zina. Nabi melengos kan begitu. Tujuannya apa? Memberikan isyarat dalam hukum syariat, memaafkan itu bisa lebih utama. Dalam hal qisas, mungkin orang dengarnya ekstrim, harus bunuh dengan bunuh gitu kan, nyawa dengan nyawa. Tapi ada aturan-aturannya yang memberikan kebolehan. Boleh dengan diat kalau keluarga memaafkan. Seseorang melakukan kejahatan, lihat dulu apa penyebabnya. Umar bin Khattab nggak jadi melakukan qisas kepada orang yang nyolong karena apa? Karena kondisinya susah. Konsep syariat tetap memperhatikan akhlak, tapi ada dalilnya konsepnya. Nabi nyuruhnya begitu, lihat dulu, jangan langsung. Apalagi dalam hal perzinahan kan nggak boleh langsung nuduh, harus dengan 4 orang saksi yang adil, yang benar-benar ngelihat. Jadi Islam nggak sembarangan nuduh. Ini kan image di masyarakat kadang-kadang berlebihan orang ngomonginnya.
Si anu udah nggak perawan tuh, tahu dari mana? Tahu dari mana? Oh, udah sering jalan namanya. Kita kan nggak ngelihat prosesnya. Disitulah dalam hal syariat nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan. Ada aturan-aturannya. Bicara akhlak, ya kita mengedepankan. Tapi dalam sisi lain, ketika kejahatannya itu sudah merajalela, maka boleh diungkapkan keburukan seseorang atau suatu kaum agar tidak ditiru oleh kaum yang lainnya. Ini mencela kagak boleh, itu akibatnya nggak etis lah. Diungkapkan, tapi tidak menyerang individu, menyerang kebiasaan atau perlakuannya, kan begitu kira-kira. Orang nggak demen sama orang kadang sampai berlebihan. Apalagi sekarang era medsos ya, orang punya satu kesalahan, rekamannya banyak, habis dicari rekaman yang lainnya. Apalagi kemarin tuh mau pilkada, wow, kasus-kasus lama banyak dibongkarin. Kalau konsepnya ngejelekin haram, cuma kalau konsepnya untuk ada teguran, tabayun itu negornya kagak di depan umum. Situ salah. Waduh, ngamuk orang urusan. Ada aturan-aturannya. Mengungkap kejahatan pun demikian, ghibah nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat, konsepnya unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolongin saudara kamu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Yang berbuat zalim tolong, bagaimana? Dengan cara menghentikan kezalimannya. Situ ada yang sering nongkrong di situ, itu sering malakin. Kita kasih tahu teman, jangan lewat situ pak. Si Ano baru pulang dari bui kerjanya malakin mulu, hati-hati. Itu bukan ghibah konsepnya, bukan ghibah. Konsepnya apa? Nolongin. Cuma kalau bicaranya berlebihan jadi dosa, itu kan ada aturannya. Orang-orang di luar Islam pun bicara etika dengan menjelekkan akhlak. Contoh dalam hal qisas, itu menganggap tidak manusiawi dan sebagainya. Padahal konsep Allah itu walakum fil qisasi hayatul. Dalam konsep Al-Quran yang Allah turunkan itu ditegaskan bagi kalian itu ada kehidupan dalam praktek qisas. Karena apa? Orang jadi takut berbuat zalim karena bakalan dibalas. Diajak, diseru lagi, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau mikir preventif. Maka ngelihatnya bukan hanya dengan kasus itu, mungkin kasus negara yang paling aman dari kriminal. Kan kadang dunia itu dibuat seolah-olah negara yang mayoritas penduduknya muslim itu terbelakang dan sebagainya. Negara paling aman negara Eropa, ada beberapa negara. Padahal Oman itu, negara Oman mayoritas muslim, itu kriminalitasnya sangat rendah. Sekalinya ada pencurian kecil, orang takut. Orang nganggap di Saudi itu potong tangan. Lihat aja mondar-mandir, cari yang tangannya buntung susah banget ketemu kita. Ada aturannya. Dalam syariat begitu, ada ketentuan-ketentuannya. Jangan selalu pakai logika. Nah, dalam hal waris yang tadi itu ya, tuh banyak dipelintir. Dalam hal perkawinan, antara hak asasi, etika, seolah-olah dikekang oleh syariat.
Ini kan orang-orang yang nggak demen nama Islam mengarahkannya begitu. Kebebasan secara pribadi, individu, hak asasi manusia seolah-olah dikekang oleh syariat. Nikah urusannya cinta, agama urusan lain. Ada yang begitu tuh, yang bahkan lebih ekstrim lagi ya, lebih ekstrim. Nikah itu yang penting cinta, urusan gender nomor belakangan. Maka ada agama tuh yang doktrinnya tuh nggak boleh pernikahan sesama jenis tuh nggak boleh. Cuma kalau dia tentang ini umatnya makin habis, jadi udah dibolehin aja dah. Kenapa umat makin habis? Islam nggak bisa begitu, konsepnya emang sudah begitu. Meskipun secara logika, secara hati nurani, orang tua nggak bakal tega ngelihat anaknya menjadi gay, menjadi ya penganut LGBT, nggak bakal tega. Ini mah obrolan itu ya, guyonan orang-orang Eropa itu pertama kali dilegalkan itu banyak orang tua yang puyeng, yang stres. Begitu kongko sama kawannya, puyeng amat. Kenapa? Puyeng saja. Kenapa? Saudara saya jadi gay. Aduh, puyeng begitu. Minggu berikutnya nongkrong sama kawannya puyeng lagi. Kusut amat tampang. Kenapa itu? Iya. Duh, anak laki-laki saya jadi gay. Ya aduh. Ini obrolan orang Eropa, ini mah terjemahan kita aja. Hari ketiga begitu juga. Anak lakinya nomor 2 begitu juga, demennya sama laki. Ya. Mau dilarang hak asasi katanya, negara udah ngebolehin. Hari ketiga, hari keempat kongko lagi, jepuyang lagi. Itu temennya udah nanya, emang dari keluarga situ udah nggak ada bah yang demen perempuan? Ada. Siapa? Bini saya. Ya, 4-4 yang pada hancur. Itu orang Eropa sendiri nggak demen tuh. Meskipun negara sudah melegalkan, efeknya apa? Terjadi penurunan populasi. Jepang aja puyeng ngurusin negaranya, yang warganya makin kurang. Ada SMP berhenti gara-gara apa? Gara-gara nggak ada anak yang mau disekolahin. Ada rumah tangga yang pengen nggak punya anak. Ngapain punya anak? Ntar kita tua juga masuk panti jompo yang ngurusin negara anak masing-masing. Ada yang nggak pengen berumah tangga, terus nyalurinnya bagaimana? Ada yang pakai gaya bebas, ya seks bebas begitu, hidup ya samen liven. Kalau orang Indonesia bilang kumpul kebo, emang apa kebo diumpamain? Ada yang ya lebih ngawur lagi, pakai boneka. Emang apa sih nggak mau kawin sama boneka aja? Emang apa boneka nggak ngomel? Kalau punya bini puyeng ngomel mulu, belanja mulu. Sekarang kan mall sepi, pasar Tanah Abang nggak ramai kayak dulu, yang belanja rada kurang. Teorinya begitu. Cuma yang online kan makin banyak ya. Bini nggak keluar rumah, tahu-tahu tiap hari datang paket. Hal-hal yang seperti itu perlu diluruskan. Bagaimana keterkaitan antara syariat dan akhlak? Harus punya pertimbangan. Karena apa? Konsep syariat itu memuliakan akhlak. Etika dan syariat jalan bareng. Kalau ada yang nggak sesuai, bukan syariatnya yang melenceng, tapi batinnya yang tidak sesuai, pola pikirnya. Syariat mewajibkan hijab, bicaranya hak asasi lagi.
Kan kalau bicara hak asasi kan tergantung siapa yang mandang ya. Yang sering kita bahas kemarin begitu kan, hak asasi manusia. Ada video mukulin hewan, orang mukulin hewan, itu kan dicerca oleh pecinta binatang, tidak manusiawi. Tapi kasus yang terjadi di Timur Tengah, Palestina, Suriah, itu seolah-olah nutup mata. Anak kecil di rumah sakit, kan lebih sadis itu. Bahkan kemarin baru terungkap tuh ya, bagaimana sadisnya rezim Bashar al-Assad. Orang di penjara gak dikasih makan. Ada penjara yang bawahnya itu ratusan ribu kerangka manusia pada mati. Itu kan dia berkuasanya mulai tahun 2000, Bashar al-Assad. Kalau kita lihat sejarahnya tuh, bapaknya mati Hafiz al-Assad, penggantinya perempuan tuh anaknya Busrah al-Assad. Karena perempuan konstitusinya nggak mengizinkan. Ada anaknya laki Bashar, umurnya belum 40. Karena belum 40 nggak bisa naik jadi presiden. Terus kok bisa naik? Ya hukumnya dirubah. Bagaimana bisa di bawah 40 jadi presiden? Itu mirip di negara lain. Nggak boleh Pak, belum 40. Ada undang-undangnya, ada undang-undangnya rubah. Naik tuh si Bashar al-Assad, penganut Syiah. Sehingga saking ekstrimnya ulama Sunni yang berpengaruh di Suriah dan di dunia, Syekh Muhammad Said Ramadan al-Buti tewas dibom di masjidnya lagi. Luar biasa. Jutaan rakyatnya pada ngungsi ke Turki. Maka Turki ketika kejatuhan Bashar al-Assad mendukung. Karena apa? Ini rezimnya bahaya. Jadi syariat dengan akhlak itu sejalan. Yang nggak sejalan, kadang yang mengatur etika akhlak hak asasinya ini yang kelewatan. Yang kelewatan begitu. Konsepnya Rasul begitu, innama bu'istu li utammima salihal akhlaq. Saya ini diutus untuk ngebenerin akhlak. Jalurnya apa? Syariat. Jalurnya syariat. Supaya nggak ada perzinahan, dibuat jalur nikah. Nikah karena orang laki kadang kebutuhannya lebih banyak, dibolehin lebih dari satu dengan syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu. Ada aturannya. Perempuan pakai ngiri, emang laki doang boleh nikah lebih dari satu, perempuan boleh ngapa? Ya lebih ribet lagi urusan. Selanjutnya bicara ibadah, itu nggak memiliki kesempurnaan kalau nggak ada akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu hasilnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau masih keji dan munkar, ada yang salah dalam salatnya. Ada yang salah dalam salatnya. Jangan salatnya yang disalahin. Percuma lu salat mulu, masih demen maksiat mah. Jangan berhenti di sholat. Sholat aja lama-lama kalau sholatnya benar, kan maksiat rada kurang. Ya kalau orang demen maksiat, demen sholat 5 waktu aja dia rajin sholat, itu kan banyak ngeremnya. Kayak orang mabok dengan sholat, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kan larangan awalnya begitu, jangan deketin sholat kalau lagi mabuk, sehari semalam 5 waktu, banyak ngeremnya. Orang yang rajin sholat subuh, sholat isya, mau dugem aja mikir-mikir dulu.
Masa iya habis sholat isya dia dugem? Terus jangan malam-malam supaya subuhnya nggak kesiangan. Ada orang mau nyolong, begitu dengar azan ke masjid dulu, ada yang gitu. Ya ada, kecuali pencitraan itu mah ya. Pencitraan. Lalu dalam konsepnya keutamaan dan akhlak ini beriringan, meskipun terkadang mana yang boleh didahulukan terlebih dahulu. Ada orang sholat jamak qashar dalam perjalanan, ya kita ngitung, ngapain juga di jamak qashar lah, masjid banyak, berhenti gampang. Padahal dalam prakteknya itu sangat dianjurkan. Ya kalau nggak jamak qashar ya deket ini tiba-tiba macet, jangan pakai logika, tetap syariat yang dipakai. Lah deket inilah, kan udah 90 kilo, iya sekarang 90 kilo deket, sejam 2 jam nyampe. Teorinya begitu macet, ya dulu waktu Brebes exit yang pertama kali dibuka, Lebaran ya macetnya kayak apaan tahu. Jangan pakai logika, deket ini pulang kampung banyaklah masjid, ada aturannya, ada aturan syariatnya. Kemarin viral terkait wudhu di Haramain Mekah Madinah tuh, karena wudhu jauh ngantri, wudhunya pakai spray, semprotan aja, ada semprotan. Itu sempat viral, ada yang mengeluarkan dalil tentang ketidakabsahan wudhu tersebut. Maka dalam konsep ini cari solusi bagaimana? Cari solusi. Ya jamaah haji kita sebenarnya udah pada pinter, ketemu air jam-jam juga dia pada wudhu ya. Wudhu jauh Pak, ya udah ketemu air jam-jam juga jadi dia wudhu. Cari kemudahan. Bicara syariat, sholat itu harus menghadap kiblat, kalau bisa diri. Di pesawat bagaimana? Tuh konsepnya seperti itu. Ya sudah, akhirnya Saudi Airlines ngalah deh. Ada beberapa kursi dikosongin jadiin musola. Daripada sholat pada ngeluarin dalil nggak boleh, ya udah realisasikan. Kenapa? Ngalah dikit, cuma beberapa kursi dikosongin. Kiblatnya bagaimana? Karena ada kompasnya tuh. Udah begitu konsepnya. Nggak boleh wudhu, boleh bawa air. Tayamum kalau darurat. Bicara syariat harus tetap dijalankan dengan konsep akhlak. Nggak bisa wudhu, tayamum. Jangan pakai toleransi. Ya kita lihat aja lah di masyarakat, orang kalau udah sakit masih sholat, apa berhenti sholatnya? Diinfus. Ada yang memang udah rajin sholat, dia cari cara supaya sholat, dicari cara. Tapi memang udah males-malesan, disuruh zikir aja, jangan sholat. Lah bagaimana konsepnya? Nah kita juga kadang jenguk, nggak nanya, bapaknya udah sholat nak, kan nggak tanya begitu. Waduh Pak, gimana sholatnya? Nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Ada syariat yang ngatur, yang nggak harus bapaknya nyamperin, ada anaknya tuh yang seperti itu, yang menjalankan debu atau airnya supaya Pak bisa sholat. Kan beberapa rumah sakit sudah ada penunjuk kiblatnya tuh, bukan hotel doang kan, rumah sakit sudah ada kiblatnya kemana, supaya apa? Yang sakit bisa tetap sholat. Syariat tetap dijalankan, kondisi akhlak menyesuaikan, akhlak menyesuaikan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir Nabi memberikan penekanan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan yang sempurna dari seorang mukmin ketika akhlaknya semakin baik.
iman Islam, iman sebagai keyakinan, Islam sebagai realisasi, sempurnakan itu dengan akhlak. Jadi tidak ada yang bertentangan, tinggal menyesuaikan, dan syariat sebagai koridor mana yang akhlak baik atau tidak, dan mengatur bagaimana hukum tetap dijalankan, fikih syariat tetap berjalan sambil menata dan memperbaiki akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau kita diskusi ringan. Ada? Ya, silakan. Istri ngajukan cerai. Secara syariat mah ya, perkara boleh, perkara boleh. Cuma dalam syariat, dalam hadis itu kan kalau yang tiba-tiba bini nggak punya, ada masalah rumah tangga, kemudian ngajuin cerai, itu kan nggak nyium bau sorga di pesan nama Nabi begitu. Tapi Nabi membolehkan kalau ada yang pengen cerai karena perlakuan si suami nggak baik, boleh. Ya, betul. Abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal yang dibenci Allah adalah cerai. Tapi dalam prakteknya Nabi pernah nyeraiin istrinya nggak? Nah, konsep itu lihat hadis yang lain. Tapi dalam prakteknya Nabi pernah nyeraiin istrinya. Berarti hukum haram berubah tuh. Oh, Nabi nggak mungkin menyalahi aturan. Ini kalau nggak ada permasalahan tiba-tiba begitu kan. Nah, Nabi juga pernah dalam sejarah itu, ketika bininya itu banyak sedikit permasalahan dunia yang dituntut, Nabi nggak pulang ke rumah berapa lama? Sebulan. Tidur di mana? Di masjid. Cuma bukan geletak begini ya, ada kamar khususnya. Maka kalau ada jamaah yang di masjid mulia, mungkin dia lagi berantem kali sama bininya gitu ya. Pak, itikaf Pak, tumben-tumbenan nih. Ya mungkin husnuzonnya begitu. Ya nggak apa-apa, masih bagus di masjid. Ada aturannya. Perempuan minta cerai, boleh dengan kondisi tertentu. Lakinya nggak mau nyerain, boleh melakukan gugatan. Zaman Nabi nyebutnya khulu, tebus. Kok ditebus? Bagaimana? Kasih duit lakinya buat nyerain dia. Kasih duit. Bang, saya minta cerai, udah nggak betah. Lu nggak mau nyerain? Nih, abang kalau mau kawin lagi nih saya kasih modal. Udah lepasin saya, kasih modal. Zaman Nabi yang dikasih tanah. Mau nggak kamu menceraikan dia dengan istrimu ini, ngasih tanah sekian? Kata lakinya, ya udah nggak apa-apa. Mau begitu boleh. Kalau sekarang talak tebus begitu kan, khulu, gugatan. Bahkan dalam peradilan ini paling tinggi kasus perceraian itu yang mengajukan gugatan perempuan, bukan laki. Kalau laki ngajuin namanya itu permohonan talak, itu prosesnya lebih ribet daripada perempuan. Karena ketika jatuh putusan talak, itu si suami harus memberikan nafkah mut'ah selama 3 bulan buat mantan istrinya. Surat cerai nggak keluar kalau si suami belum ngasih nafkah 3 bulan. Bayarnya kontan tuh. Pas mau masuk bulan pertama itu nyetor dulu kemana? Ke pengadilan, supaya 3 bulan berikutnya istri aman. Kalau istri yang nuntut nggak ada nafkah karena yang minta cerai dia,
Jadi dalam konsep syariat ada akhlak yang dijaga. Boleh kita pakai akhlak, bicara etika, syariatnya tetap dijalankan agar sesuai dengan aturan yang Allah buat, juga tidak menyalahkan syariat, apalagi protes dengan Allah. Bahkan ada orang-orang liberal yang menyatakan ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu prakteknya sudah kadaluarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ngomong dosen UI lagi. Nggak nyebut merek deh. Dosen lagi deh. Bicaranya begitu. Jilbab tidak sesuai. Pembagian waris nggak sesuai. Konsep ini, hukum ini nggak sesuai dengan zamannya. Finalisasinya, kesimpulannya, ada beberapa ayat Al-Quran yang nggak sesuai. Ini bicara logika, bicara rasio, bicara etika, tidak memperhatikan akhlak, imbasnya nyalain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga ini bisa terhindar dari hal sedemikian itu, dan semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah dalam iman, Islam, ihsan, terus menjaga tauhid, menjalankan syariat dalam bingkai akhlakul karimah. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.